Oke, dear students, pada kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menggunakan Schoology. Terlebih dahulu saya akan men-share screen agar apa yang saya terangkan di sini terlihat di layar masing-masing. Nah, pertama ketika kita ingin membuat Schoology yang harus kita buka adalah web Schoology. Kita bisa langsung type di web browser, bisa schoology.com atau hanya Schoology, tidak masalah. Nanti kalaupun kita hanya mengetik Schoology nanti akan muncul di web browser seperti ini. Kalaupun mau langsung schoology.com juga bisa. Nah, pertama kita akan mencoba untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum kita melihat nanti ketika di Schoology bisa mengakses apa saja. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum punya akun atau bahkan belum pernah menggunakan Schoology. Nah, pertama yang harus dilakukan untuk membuat akun Schoology adalah kita sign up dulu. Jadi kalau login ini digunakan kalau sudah punya akun, kalau sign up ini digunakan untuk mendaftar. Nah, di sini ada instructor, ada students, ada parents. Nah, kita tinggal milih nih, kita sebagai apa? Kalau sebagai pengajar, kita tinggal pilih instructor. Kalau students berarti sebagai siswa atau mahasiswa, kalau parents itu sebagai wali atau sebagai orang tua. Nah, kita pilih yang students karena sebagai mahasiswa. Pertama kita klik dulu students, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa versi yang saya temui. Pertama, ketika kita mengklik students, itu akan langsung muncul access code seperti ini. Atau ada juga yang muncul langsung diminta untuk memasukkan email. Kalau memang yang muncul nanti seperti ini, kita tinggal memasukkan access code yang sudah dibagikan oleh para instruktur atau sudah dibagikan oleh pihak LDC. Nah, kalau sudah dibagikan oleh pihak LDC yang sesuai dengan kelas masing-masing, kita tinggal masukkan kode tersebut ke kolom ini. Nah, misalkan kodenya adalah ini. Saya sudah mengcopy kode di kelas tertentu, yaitu ini kodenya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Jadi kalau misalkan kelasnya starter 21 atau S21, tinggal disesuaikan. Kita cari yang sudah dibagikan oleh LDC, starter 21 itu kodenya mana, kode Schoology-nya. Kalau misalkan kelas yang diambil adalah kelas elementary 10, berarti E10. Kita tinggal mencari mana akses code untuk kelas elementary 10 atau E10. Nah, nanti tinggal di copy paste ke sini, nanti kita klik continue, akan muncul seperti ini. Ini tinggal mengikuti alurnya saja. Jadi misalkan saya akan sangat merekomendasikan nama yang digunakan adalah nama lengkap sesuai yang didaftarkan ketika mendaftar kuliah, agar nanti dalam proses asesmen harian atau ujian nanti lebih gampang untuk prosesnya. Saya akan sangat merekomendasikan misalkan first name-nya itu untuk nama lengkap, misalnya Sandiaga Uno misalkan. Sandiaga Uno. Misalkan ini nama lengkapnya. Untuk last name kita menggunakan NIM agar nanti lebih gampang dideteksi siapa namanya dan berapa NIM-nya. Jadi saya akan merekomendasikan seperti ini, menggunakan nama untuk first name, last name-nya menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa atau student ID. Nah, first name-nya menggunakan nama lengkap. Oke, menggunakan nama lengkap yang sesuai dengan yang didaftarkan ketika menjadi mahasiswa. Oke, misalkan emailnya terserah mau pakai email yang mana, misalkan saya menggunakan email ini.
Email seperti biasa, silahkan menggunakan email masing-masing yang tentunya bisa digunakan, dan ingat passwordnya agar nanti lebih mudah dalam melakukan tindak lanjut kalau misalkan ada lupa password Schoology-nya atau harus mengakses verifikasi segala macamnya. Kemudian password bebas, passwordnya tinggal disesuaikan, confirm password juga sama. Nah, ketika sudah kita memilih tanggal lahir, disesuaikan dengan yang ada di KTP atau di kartu identitas lainnya. Kemudian klik ini, by clicking register, you are agreeing to our privacy policy and terms of use. Artinya sudah setuju dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Schoology. Nah, kita klik, setelah klik register, nanti akan langsung masuk ke course-nya. Kita boleh save, boleh never, terserah kalau memang mau di-save, kalaupun mau never juga tidak masalah. Nah, pertama ketika kita baru buat akun, ini ada ya sebagai pengingat atau guideline, kita tinggal next atau remind me later itu boleh, tinggal next, tinggal dibaca ya, agar nanti jelas instruksinya. Oh, ini course ini apa, group ini apa, resources ini apa, grades ini apa. Nah, ini kan masih awal-awal jadi banyak notifikasi seperti ini. Nah, nanti kelas Intensive English akan menggunakan course ini. Bukan grup ya. Mungkin grup juga bisa, tapi akan lebih sering menggunakan course, tergantung pengampu masing-masing. Nah, tadi kan di awal kita sudah memasukkan access code-nya, access code kelas. Nah, sekarang kita cek. Ketika kita mengklik course, maka di situ akan muncul list kelas yang kita ikuti. Nah, oke, ini adalah list kelasnya. Tadi yang saya masukkan adalah access code untuk kelas elementary 32 atau E32. Nah, ini kelas yang diikuti sesuai dengan kelas masing-masing tentunya. Nah, ketika ada perkuliahan, masuknya seperti biasa, login, kemudian klik kelas ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Masing-masing pengampu, masing-masing instruktur atau dosen akan berbeda-beda dalam menyetingnya, tapi ini saya contohkan minimal paling tidak tampilannya ada seperti ini. Ada unit 1, unit 2, unit 3, atau meeting 1, meeting 2, meeting 3, itu masing-masing instruktur tergantung mereka menyetingnya seperti apa. Nah, akan saya contohkan juga, misalkan klik meeting pertama, ternyata di meeting pertama ada warming up. Nah, maka tinggal diklik saja. Misalkan di meeting kedua ada ujian, di meeting ketiga ada pengumpulan asesmen harian. Maka tinggal klik saja seperti ini. Klik, nanti akan muncul seperti ini, baru start new attempt. Jadi nanti akan banyak variasi-variasi kegiatan atau aktivitas atau diskusi yang disediakan di Schoology. Tentu saja ini hanya sekedar contoh saja. Jadi tidak hanya bentuk warming up seperti ini. Ini hanya sekedar contoh dari sekian banyak feature atau fasilitas yang diberikan oleh Schoology yang bisa kita gunakan. Tentunya ada banyak sekali aktivitas yang digunakan dalam Schoology. Nah, saya akan mencontohkan ulang bagaimana cara masuk ketika menggunakan akun Schoology. Saya logout terlebih dahulu. Oke, sudah logout. Nah, pertama, ketika kita sudah punya akun, kita klik Schoology, schoology.com atau Schoology sama saja. Nah, jangan lupa kalau sudah punya akun, klik login. Kalau belum punya, harus sign up dulu. Klik login. Masukkan emailnya tadi saya pakai yang ini, kemudian disesuaikan dengan passwordnya, lalu klik login. Setelah itu
maka tampilannya karena ini masih baru jadi kosong, mungkin kalau sudah ada beberapa aktivitas nanti di sini juga akan ada banyak aktivitas. Nanti kalau misalkan mau memulai kelas atau mengikuti kelas atau mengikuti assessment harian, tinggal klik bagian course yang bagian ini. Nah, setelah klik course, pilih kelas yang diikuti. Kalau yang diikuti adalah elementary 32, klik elementary 32, lalu dibuka, tinggal disesuaikan dengan meeting berapa dan pembahasannya unit berapa. Oh, misalkan sekarang sedang membahas unit 1, tapi sudah meeting kedua, berarti tinggal diklik meeting kedua seperti ini. Atau misalkan, oh sekarang adalah unit ke-5 dan meeting ke-7 atau meeting ke-8, tinggal klik saja, nanti dilihat oh di sini ada apa. Seperti itu aktivitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita menggunakan Schoology. Terima kasih sudah menyimak, sehat selalu untuk semua.